Halo, selamat datang. Hari ini kita akan belajar dasar-dasar investasi bersama-sama. Sebelum melihat grafik saham atau koin, kita harus memahami dasar-dasar yang harus dipahami. Jangan khawatir jika Anda baru memulai. Topik hari ini adalah uang dan inflasi. Mengapa menabung di bank dapat menyebabkan kerugian? Grafik yang Anda lihat sekarang adalah indeks harga saham gabungan, IHSG, yang menunjukkan kondisi ekonomi, dan Anda dapat memeriksa informasi terkini tentang indeks ini melalui situs resmi IDX BI atau aplikasi sekuritas yang Anda gunakan. Pertanyaan pertama adalah, apakah menabung di bank hanya dengan uang tunai aman? Secara intuitif, kita mungkin berpikir bahwa tidak aman. Uang tidak pernah meninggalkan bank, kan? Namun, kenyataannya berbeda. Seperti yang Anda lihat pada grafik nilai tukar dolar AS, nilai uang tunai kita juga dapat menurun seiring waktu. Meskipun jumlahnya tetap sama, nilai uang kita menurun. Contoh, jika Anda menabung 10 tahun yang lalu dengan gaji bulanan dan memiliki uang tunai 1 juta rupiah, maka sekarang Anda tidak dapat membeli barang-barang seharga 1 juta rupiah. Harga barang-barang telah meningkat. Alasannya adalah inflasi hari ini, yaitu kenaikan harga barang-barang. Inflasi adalah fenomena di mana harga barang-barang dan jasa terus meningkat seiring waktu. Ketika ekonomi berkembang, harga barang-barang dan jasa terus meningkat. Contoh nyata, 10 tahun yang lalu, harga mie instan adalah Rp500, sekarang sudah mencapai Rp900 atau lebih. Mie instan yang sama, harga telah meningkat 80. Akibatnya, jumlah mie instan yang dapat dibeli dengan 1 juta rupiah tetap sama, yaitu 11 buah, tetapi harga barang-barang lainnya telah meningkat. Ini disebut pembelian yang menurun. Meskipun jumlah uang tunai tetap sama, nilai uang tunai kita menurun seiring waktu. Grafik IHSG menunjukkan bahwa ekonomi terus meningkat, dan harga barang-barang juga terus meningkat. Mari kita lihat contoh angka. Anda dapat memeriksa tingkat inflasi terkini melalui situs web Bank Indonesia atau Berita Ekonomi, dan bandingkan dengan kinerja indeks saham di Bursa Efek Indonesia, BI, untuk memahami dampak inflasi terhadap investasi Anda. Jika inflasi meningkat 3 per tahun, maka setelah 6 tahun, pembelian kita akan menurun sekitar 82. Setelah 24 tahun, pembelian kita akan menurun sekitar 50. Contoh nyata. Jika Anda memiliki uang tunai 100 juta rupiah sekarang, maka setelah 24 tahun, nilai uang tunai Anda akan menurun menjadi 50 juta rupiah. Jika Anda hanya menabung, Anda akan kehilangan 50 juta rupiah. Jika bank memberikan bunga 2 per tahun, tetapi inflasi meningkat 3 per tahun, maka Anda akan kehilangan 1 juta rupiah per tahun. Uang Anda meningkat, tetapi nilai uang Anda menurun. Di sini, kita akan membahas konsep penting, yaitu real return, pengembalian nyata. Ini adalah pengembalian yang diterima setelah mengurangi inflasi. Grafik bunga bank seperti ini, nominal bunga dikurangi dengan inflasi untuk mendapatkan pengembalian nyata. Contoh, jika bunga bank 3 per tahun, tetapi inflasi 3 per tahun, maka pengembalian nyata adalah 0. Ini mungkin terdengar seperti pengembalian yang baik, tetapi sebenarnya Anda tidak mendapatkan pengembalian apa-apa. Jika bunga bank 2 per tahun, tetapi inflasi 3 per tahun, maka pengembalian nyata adalah 1. Ini berarti Anda kehilangan 1 juta rupiah per tahun. Anda menabung, tetapi nilai uang Anda menurun. Oleh karena itu, Anda tidak dapat hanya melihat bunga bank saja. Anda harus selalu memperhatikan inflasi saat ini. Jika bunga bank tinggi, tetapi inflasi lebih tinggi lagi, maka Anda akan kehilangan uang. Kesimpulan, investasi adalah menghemat uang dari inflasi, dan menggunakan uang untuk mendapatkan keuntungan. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari inflasi, Anda harus memiliki target keuntungan yang lebih tinggi dari inflasi. Namun, sejarah telah menunjukkan bahwa keuntungan selalu berkaitan dengan risiko. Grafik menunjukkan bahwa keuntungan selalu berkaitan dengan risiko. Risiko tinggi berarti keuntungan juga tinggi, tetapi risiko juga tinggi.
Bunga 20 per tahun dengan risiko 0, ini adalah peringatan. Ini adalah penipuan. Keuntungan tinggi selalu berkaitan dengan risiko tinggi. Investasi bukanlah tentang menghindari risiko sepenuhnya, tetapi tentang memahami dan mengelola risiko untuk mencapai tujuan Anda. Sekarang, kita akan ringkasan kuliah hari ini. Uang tunai akan kehilangan nilai seiring waktu karena inflasi. Pengembalian nyata bunga nominal, inflasi. Tujuan investasi adalah menghemat uang dari inflasi dan menggunakan uang untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan selalu berkaitan dengan risiko. Risiko tinggi berarti keuntungan juga tinggi, tetapi risiko juga tinggi. Di kuliah berikutnya, kita akan membahas kekuatan bunga, power of compounding. Anda akan melihat bagaimana investasi kecil dapat menjadi besar seiring waktu. Jika kuliah ini bermanfaat bagi Anda, silakan berlangganan dan like. Anda juga dapat meninggalkan komentar jika Anda memiliki pertanyaan. Kuliah ini adalah untuk pendidikan dan tidak untuk mempromosikan investasi.